Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur pada hari ini kita dapat memperingati Hari Paskah, hari di mana Tuhan Yesus bukan hanya mati dari antara kematian, dari antara orang yang mati, tetapi Dia pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Dan kita bersyukur kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Puji nama Tuhan. Saat sekarang ini saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, berita tentang Paskah dari buah karya keselamatan. Buah karya keselamatan dari Paskah, saudara. Kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami dapat duduk mendengarkan kebenaran firman-Mu, berita tentang karya Kristus yang luar biasa, berita tentang kebangkitan Kristus, berita tentang kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus, kami yang ada di rumah kami masing-masing, biarlah kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan ini, kami dapat menangkap kebenaran firman Tuhan ini, dan kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Engkau akan menolong kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Engkau adalah Allah yang hidup, yang melayakkan dan mengurapi hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini. Engkau tolong memakai perkataan-Mu, bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, buah karya dari keselamatan yang Tuhan berikan di hari Paskah ini, saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Ya, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. 2, 3 kita baca bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah yang maha kuasa, Allah yang menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, manusia yang berdosa, dengan rela mati di atas kayu salib. Namun karena Dia itu adalah Allah, Dia bangkit dan hidup. Dia naik ke surga karena Dia yang berasal dari surga, Dia yang punya tempat di surga, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku yang kekasih, perayaan Paskah adalah momentum luar biasa di dalam kekristenan, karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Luar biasa, saudara. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, perayaan Paskah memberi kontribusi yang nyata bagi iman setiap orang yang percaya. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang berkemenangan ketika menemukan perjumpaan dengan Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan.
iman yang bangkit, iman yang memulihkan, iman yang kuat, iman yang kokoh, saudara, iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 3-4 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, saudara. Sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara, berita Paskah adalah berita sukacita besar bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Keselamatan Allah itu menjadi lebih nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Buah karya keselamatan dari memperingati Paskah ini, saudara, yang pertama, seperti apa yang dikatakan oleh Titus pasal 2 ayat yang ke-12, dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Saudaraku yang kekasih, orang-orang fasik memiliki naluri untuk berbuat sekehendak hatinya atau egonya. Tetapi bukan berarti hanya khusus untuk orang-orang fasik. Terkadang sebagai manusia biasa, kita secara manusiawi juga memiliki ego. Saudara, tabiat dari kefasikan adalah tabiat yang bertentangan dengan kebenaran. Karya keselamatan dari memperingati Paskah adalah ketika kita menjadi manusia yang diperbaharui dari sehari lepas sehari. Saudara, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1-6, saudara bisa baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kepada Allah dari buah karya keselamatan, dari memperingati Paskah ini, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa diperbaharui dari sehari ke sehari. Di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Luar biasa, saudara. Ketika kita mengalami masalah saat ini tentang COVID-19, mungkin ada di antara kita yang mengalami krisis, ya. Tetapi firman Tuhan menegaskan kepada kita, walaupun manusia lahiriah kita ini semakin merosot karena usia, karena keterbatasan kita sebagai manusia, karena hal-hal yang mungkin tidak bisa kita, saudara, tanggung dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kenyataan yang ada saat ini, saudara. Tetapi biarlah manusia batiniah kita, saudara, diperbaharui dari sehari lepas sehari. Kita mau semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi setiap problem yang kita alami, jadi setiap masalah yang kita hadapi pada saat ini, kita mau semakin kuat, semakin kokoh iman kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa
biasa dengan persoalan yang kita hadapi saat ini. Karena bukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi banyak orang yang di luar Tuhan, yang mungkin yang belum percaya atau yang tidak percaya kepada Kristus Tuhan, mengalami hal yang sama. Tetapi biarlah saudara, kita memiliki batin yang diperbaharui setiap harinya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih, buah karya keselamatan dari memperingati Paskah yang kedua, seperti apa yang dikatakan Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-12 ini dikatakan apa saudara? Di bagian 12b. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, lebih lanjut di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 16 dikatakan, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku yang kekasih, saat wabah COVID-19 ini, saudara, kita diajarkan untuk hidup sehat. Kita diajarkan untuk hidup bersih, memperhatikan sanitasi, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun di bawah air yang mengalir, memakai hand sanitizer, memakai masker saat keluar rumah, ya. Bila ada keperluan, saudara, tidak membuang ludah atau ingus sembarangan. Itu jorok, saudara. Makanan yang sehat, makan makanan yang sehat, bukan hanya makanan yang lezat, bukan hanya makanan yang enak di lidah. Yang enak di lidah belum tentu, saudara, menyehatkan. Saudara, dan mengatur keuangan yang memang sulit sekarang ini. Belanja kebutuhan pokok, membelanjakan segala sesuatu hal, pengeluaran yang lebih penting terlebih dahulu. Kita akan meninggalkan yang namanya tren fashion yang sekarang ini, saudara, kita harus belakangkan terlebih dahulu. Dan sikap kepedulian sosial terhadap lingkungan dan sesama dikedepankan. Ketika kita rajin berbuat baik, ini juga menjadi ibadah kita. Kita diajar untuk memberi, seperti Kristus memberi hidupnya bagi kita. Memberi atau berkorban dengan tulus ikhlas. Saudara, ada firman Tuhan, judul perikopnya mengenai penghakiman terakhir di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31. Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Itu mengenai penghakiman terakhir. Saudara bisa baca di rumah masing-masing. Ya. Di situ digambarkan, ya, diumpamakan oleh Tuhan ketika Tuhan bertanya, ya, kepada orang-orang. Ya, dikatakan di ayat yang ke-37. Ayat 36, ayat 35 dulu, saudara. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan,
atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksa yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang kekasih, refleksi dari kebenaran firman Tuhan ini ketika kita menyambut Paskah. Saudara, kita belajar untuk memperhatikan lingkungan dan sesama kita. Firman Tuhan jelas, mungkin saudara bagi kita, bagaimana mungkin dengan keadaan sekarang ini kita bisa berbagi, kita bisa memberi. Ingat tentang perumpamaan janda di Sarfat. Ketika dia hanya memiliki sedikit dari minyak dan tepung untuk membuat roti bagi dirinya dan anaknya, tetapi pada saat itu dia berbagi dengan seorang hamba Tuhan, karena dia tidak tahu apakah hari ini atau besok akan mati. Setelah dia membuat makanan tersebut, setelah dia membuat roti tersebut, tetapi karena ia taat, belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi, Tuhan memperhitungkan segala sesuatu. Tuhan memperhitungkan setiap hati, setiap iman yang tulus ikhlas ketika mau berbagi dan memberi. Dan saudaraku yang kekasih, ada satu lagi persembahan dari seorang janda yang miskin di dalam kitab Markus pasal 12 ayat yang ke-43. Markus pasal yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian, saudara. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Ayat 44 katakan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku yang kekasih, kita berpikir bagaimana mungkin kita bisa memberi, tetapi Tuhan tidak menuntut banyak dari kita. Yang terpenting adalah hati yang taat, hati yang tulus dan ikhlas, hati yang mau memberi dan berbagi kepada sesama kita, yang mengasihi Tuhan, yang mau mentaati Tuhan, yang mau menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jelas firman Tuhan katakan,
supaya kita memiliki hati yang mau membantu setiap orang-orang kudus. Dikatakan lagi di dalam Ibrani pasal 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Luar biasa. Tuhan juga memperingatkan kepada orang-orang yang kaya. Janganlah orang-orang yang kaya berlagak miskin. Ketika kita mengalami COVID-19 ini, mungkin ada begitu banyak orang yang menimbun sembako atau apapun, saudara, untuk atau bagi dirinya sendiri. Tetapi firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Timotius pasal 6, 1 Timotius pasal 6, saudara, itu dikatakan demikian. 1 Timotius pasal 6 ayat 17, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Ayat 19 menegaskan lagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Luar biasa, saudara, firman Tuhan. Buah karya keselamatan dari Paskah ini, saudara, Tuhan izinkan terjadi ketika kita mengalami wabah COVID-19 di Indonesia ini, bahkan di dunia. Saudara, kita belajar untuk, saudara, menghidupi kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai dari firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat terakhir, saudara, di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji nama Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini sudah memberkati saya dan saudara, memberkati kita semua. Ketika kita menghadapi, saudara, mengalami persoalan yang sama di tengah-tengah COVID-19 ini, saudara, ada begitu banyak kesukaran yang mungkin kita sendiri tidak mengerti. Tetapi kita belajar mau memahami kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Mari, saudara, kita belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau berdoa. Kita yang sudah mendengar firman Tuhan, biar kita boleh menangkap kebenaran firman Tuhan. Kita boleh, saudara, merenungkan firman Tuhan ini, dan kita boleh, saudara, melakukannya. Mari, saudara, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang berfirman, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu ini, Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar. Dan biarlah firman-Mu yang dapat kami tangkap, Tuhan. Dan kami, Tuhan, mengucap syukur karena buah dari firman-Mu ini, Tuhan, menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami tidak akan kekurangan sesuatu hal yang baik ketika Tuhan memberikan kepada kami roh yang taat, roh yang mengasihi firman-Mu, yang mengasihi Engkau. Biarlah, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Engkau tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau tidak akan pernah mengecewakan setiap anak-anak-Mu
yang menaruh harap kepada Tuhan. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur anak buah karya keselamatan dari Paskah ini Tuhan. Biarlah Tuhan dapat kami hidupi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ini. Dan kami kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba. Puji Tuhan, terima kasih Bu Lisa sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana sebagai orang yang percaya dan yang sudah menerima berkat dari kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Biarlah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan bagi kita semua bahwa ada kehidupan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita, di tengah persoalan kehidupan kita ada jawaban. Dan karena Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Puji Tuhan. Saudara, kita akan berdoa. Kita akan berdoa buat memberi persembahan kepada Tuhan. Kita juga berdoa syafaat dan nanti doa syafaat juga langsung dilanjutkan dengan doa penutup dan doa berkat. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan, bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan mengubahkan seluruh kehidupan kami, memberikan pengharapan kepada kami bahwa ada Tuhan kebangkitan dari kematian. Dan kami percaya Tuhan bahwa kebangkitan itu memberikan pengharapan kepada kami dan memberikan Tuhan kekuatan kepada kami untuk hidup bagi Tuhan, untuk meninggalkan kefasikan dan juga hidup dengan bijaksana, adil dan beribadah kepada Tuhan. Bapa, biarlah kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bisa mewujudkan Tuhan kemenangan itu Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah kami setiap hari Bapa di surga Tuhan menjadi saksi Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam perbuatan kami. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, pada pagi hari ini kami juga Tuhan mau memberikan persembahan kami kepada-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, Bapa, seperti ayat firman Tuhan yang tadi kami dengar, bahwa Tuhan pemberian dari janda miskin itu Tuhan, dia memberi dari kekurangan, dan itu Engkau katakan lebih banyak dari pemberian orang kaya yang memberi dari kelimpahannya. Kami percaya Bapa di surga Tuhan, ketika kami memberi kepada-Mu Tuhan dari keadaan kami yang mungkin sedang mengalami pergumulan dengan keuangan, kami percaya ketika kami memberi dengan iman, dengan segenap hati, maka Tuhan Engkau akan berkenan dan memberkati persembahan itu dan juga memberkati kehidupan kami. Bapa di surga Tuhan, berkatilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat doa-doa syafaat yang kami naikkan kepada-Mu. Bapa di surga, kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami membawa Tuhan seluruh jemaat Tuhan Yesus Kristus kepada-Mu.
Engkau mengetahui Tuhan seluruh kehidupan kami. Bapak, biarlah Tuhan Engkau akan memberikan pertumbuhan iman kepada seluruh jemaat Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan di dalam segala keadaan apapun Tuhan, baik dalam senang, baik dalam susah, kami selalu berharap kepada Tuhan. Kami Tuhan senantiasa Tuhan Bapa di surga mengucap syukur Bapa, karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Biarlah iman kami tetap tertuju kepadamu Tuhan, kepada Kristus Tuhan yang memimpin kami Tuhan di dalam iman dan yang membawa iman kami di dalam kesempurnaan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, biar kami senantiasa Tuhan hidup Tuhan dipimpin oleh Tuhan, dan memberkatilah kesehatan kami. Biarlah Bapa di surga Tuhan, kami memiliki Tuhan hati yang bijaksana Tuhan untuk menjaga kesehatan kami, untuk Tuhan mengurus tubuh kami dengan baik Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh tetap sehat. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau juga akan menolong kami, memberkati Tuhan apa yang kami makan, apa yang kami minum Tuhan Bapa di surga Tuhan, sehingga Tuhan Bapa, tubuh kami Tuhan bisa tetap kuat Tuhan, sehat untuk melakukan pekerjaan kami dan untuk melayani Engkau. Bapa di surga Tuhan, kami juga berdoa kepadamu Bapa, buat pekerjaan kami Engkau akan memberkati, sehingga Tuhan mencukupi segala keperluan kami Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami butuhkan, Engkau yang akan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan khususnya buat jemaat-Mu yang sudah lansia, Engkau akan menolong mereka, Engkau yang akan menopang mereka Tuhan. Bapa di surga Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka. Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan Bapa, Engkau akan melindungi kami Bapa di surga Tuhan, memberikan kepada kami Tuhan kesembuhan dari segala sakit penyakit kami. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Bapa buat kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja ini Tuhan. Buat rencana-rencana perbaikan-perbaikan kami bawa semuanya kepada-Mu. Bapa, kami percaya Engkau Kristus Allah yang mengasihi kami. Engkau yang akan Bapa menolong kami Tuhan. Engkau tahu yang terbaik apa yang kami butuhkan di dalam gereja ini. Demikian juga dengan program-program kegiatan-kegiatan Bapa di dalam gereja ini Tuhan, yang sudah kami tetapkan. Mari Engkau yang akan memberkatinya Bapa di surga Tuhan, sehingga Tuhan Bapa di surga semuanya Tuhan dapat terlaksana dengan baik dan membawa pertumbuhan bagi pekerjaan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat kemajuan pekerjaan Tuhan di dalam gereja ini. Kiranya Engkau akan tolong Bapa, biarlah Tuhan gereja ini boleh bertumbuh secara kualitas. Kami juga Tuhan berdoa supaya bertumbuh di dalam kuantitas. Biarlah Bapa ada banyak Tuhan orang-orang yang diberkati Tuhan melalui pelayanan kami, dan Bapa gereja ini boleh bertumbuh Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa-jiwa. Bapa, biarlah Tuhan Bapa di surga Engkau akan memberkati pekabaran Injil, pemberitaan Injil Tuhan yang diberitakan di dalam gereja ini. Bapa, biarlah Tuhan Bapa menjamah setiap orang, Bapa mengubahkan hati setiap orang, dan orang-orang itu boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kami juga berdoa Tuhan buat pekabaran Injil yang dilakukan oleh Tuhan oleh hamba-hamba-Mu, oleh Tuhan para penginjil dan para misionaris. Engkau akan memberkati. Biarlah Tuhan Bapa di surga, setiap orang yang mendengar boleh diselamatkan, dan Bapa di surga nama Tuhan dimuliakan. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan buat bangsa dan negara kami, memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, khususnya pada saat ini ketika kami Tuhan mengalami Tuhan pandemi virus corona, biarlah Yesus Kristus Tuhan Engkau akan menolong kami menghadapi semuanya ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memberikan kepada pemimpin negara, pemerintahan yang ada Tuhan
Tuhan, untuk Tuhan Bapa di sorga Tuhan memimpin seluruh rakyat Tuhan, dan juga untuk Tuhan para dokter Tuhan, juga para perawat Tuhan, berikan kepada mereka Tuhan kekuatan Bapa di sorga Tuhan, perlindungan dari Tuhan, karena mereka Tuhan ada di garis depan di dalam menghadapi wabah ini. Berikan kepada mereka Tuhan kesehatan Tuhan, kekuatan Tuhan, dan kesabaran di dalam merawat Bapa di surga orang-orang yang sakit, sehingga Tuhan Bapa di surga orang-orang yang sakit itu bisa ditolong, bisa disembuhkan. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan pergumulan kami bangsa ini Tuhan di dalam menghadapi wabah ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan melaluinya Tuhan dengan selamat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau akan melindungi bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, sehingga Tuhan tidak bertambah banyak yang menjadi korban Tuhan. Kami bawa semuanya Allah ke dalam nama Tuhan. Engkau sajalah pertolongan kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat dunia ini. Bapak, kami bawa Tuhan Bapak setiap orang kepada kiranya Engkau akan Tuhan menolong Tuhan setiap orang di dalam pergumulannya. Bapak di surga memberikan Tuhan kekuatan kepada mereka, memberikan pengharapan kepada mereka di tengah pergumulan mereka. Dan biarlah Yesus Kristus Tuhan Engkau akan menyatakan belas kasihan-Mu yang Tuhan melimpah itu Tuhan bagi setiap orang. Biar setiap orang Tuhan boleh dijamah hatinya dan boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Bapa, kami bawa Tuhan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau akan mengabulkannya Bapa di surga Tuhan, karena kami memintanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Bapa mau mengakhiri ibadah ini Tuhan dan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Mari Tuhan Kau akan sertai kami, Engkau pimpin kami Tuhan. Lindungi kami dari jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat kepada Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasih, angkatlah tanganmu kepada Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan berkat dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan berkati. Ya, kami mengucapkan selamat Paskah. Yesus sudah bangkit.
Amin. Haleluya.